Ya, pemirsa Anda kembali di Real Politics. Kita masih membahas mengenai bagaimana menangkal virus corona lebih merebak di Indonesia. Bu Brian, apakah pemerintah sudah menyiapkan skenario kemungkinan terburuk? Misalnya seperti di Italia, di lockdown sebagian atau bahkan satu kota? Kalau yang sudah disiapkan oleh pemerintah, setahu saya ya pasca Natuna, itu memang pemerintah kemudian berusaha untuk mencari, mempersiapkan tempat di Indonesia yang bisa untuk dijadikan area untuk menampung orang-orang yang akan diisolasi. Jadi akan dijadikan satu. Ada beberapa wacana. Berita terakhir kan itu kan dipilih Pulau Galang. Galang ya. Tapi ini masih di dalam persiapan, masih koordinasi masih terus dilakukan karena konsekuensinya juga banyak. Yang disiapkan juga banyak juga ya. Tidak hanya sekedar menyiapkan Tempat ruangan, saja. tempat tidur, tapi kan banyak logistik juga yang harus dipersiapkan juga, termasuk juga mempersiapkan masyarakat setempat. Jadi ada beberapa alternatifnya. Ini kita masih tunggu. Dan mudah-mudahan tidak terjadi ya yang kita takutkan. Tapi kan tadi kewaspadaan harus Iya, tinggi. Jadi kita the worst harus ada scenario. contingency plan begitu ya. Iya. Apakah itu akan dipakai atau tidak begitu. Iya. Tapi ketika datang hal terburuk, kita sudah siap begitu, Ya, Bu. ya. Tapi sementara itu juga kita tetap mempersiapkan rumah sakit yang ada. Seperti beberapa hari yang lalu kan keputusan Menteri Kesehatan sudah keluar menunjuk 132 rumah sakit pemerintah untuk siaga sebagai rumah sakit rujukan emerging disease ya, termasuk corona ini. Walaupun dari 132 rumah sakit itu sebetulnya 100-nya ini sudah disiagakan sejak tahun 2007 untuk pada saat itu kan avian influenza, karena yang kesiagaan dari rumah sakit sama, baik itu untuk avian influenza ataupun untuk COVID-19 ini sama ya, hanya direaktivasi. Dan surat edaran dari Menteri Kesehatan itu sudah dilakukan di bulan Januari. Yang ini baru khusus dikatakan emerging disease ya. Walaupun nggak, seingat saya tidak dituliskan persis coronavirus, hanya sebutkan emerging disease. Tapi kita tahu bahwa Itu COVID-19 itu adalah bagian dari itu. Prof. Jubairi, di Singapura itu pasien-pasien yang suspek atau ini dilakukan rapid test sehingga hasilnya jauh lebih cepat. Tadi Anda katakan kita mampu memang, tapi apakah sudah secepat misalnya Singapura kalau kita mau ambil contoh negara yang terdekat dengan Indonesia? Ya itu yang saya agak khawatir tentang kita. Rapid test di Singapura bisa, mestinya kita ke depan juga bisa. Namun Rapid test itu sebelum hasilnya rapid 3 test jam yang keluar sekarang ya saja, kalau di yang sekarang Singapura itu ya. mulai dari rumah sakit yang menduga pasien, kemudian ke rumah sakit rujukan, kemudian periksa lab, begitu ada hasil, itu sampainya terlalu lama. Itu berapa lama, Prof, yang terjadi selama ini? Saya tidak tahu persis, tetapi Berhari-hari. menurut saya harusnya 1-2 hari dengan zaman IT begini, dan tidak harus misalnya harus lapor ke mana-mana dulu baru akhirnya ke rumah sakit tersebut itu ya. Apalagi ke rumah sakit awal itu. Rumah sakit pengirim Pengirimnya sampel. itu, ya itu Nah, ini terlalu yang lama. kemudian saya pikirkan adalah rumah sakit pengirim sampel ini Ya. ketika si pasiennya dinyatakan positif dalam hitungan hari Benar, gitu. Artinya dokter-dokter dan tim medis yang menangani pasien itu juga menjadi orang dalam pemantauan atau Benar, ODP ya. yang harusnya juga dikarantina minimal 14 hari, bukan? Kalau ada gejala, namun kalau misalnya tidak ada gejala mungkin self isolation dulu. Tapi artinya memang Merumahkan satu diri saat begitu ya. rumah sakit pengirim ini akan kehabisan dokter karena nggak boleh masuk. Ini menjadi tantangan berikutnya. Ya, tantangan berikutnya. Karena itu saya bayangkan satu saat misalnya di Jakarta para dokter lagi dirumahkan atau lagi diisolasi atau dikarantina, maka memerlukan pengiriman dokter dari kota-kota yang lain. Dan pertanyaannya akan banyak. Pertama, bagaimana mengenai izin prakteknya, boleh nggak ngobati di kota lain yang tidak punya SIP. Artinya kalau ini kita anggap sebagai sudah epidemi yang meluas sedunia, pandemi, karena lebih dari 100 negara ya Bu ya yang sudah 115 terkena ini, maka lebih mudah untuk bekerjanya. Jadi bisa mengirim para dokter ke beberapa tempat dan sebaliknya. Mengenai jadi pertama dari mengirim tes sampai ke yang bersangkutan, sampai rumah sakit yang awal, apalagi ke
kita itu amat sangat ke awam itu amat sangat lambat. Jadi itu kita perlu perbaiki dan saya yakin mampu memperbaiki dan ini harus kita maklumi karena ini sesuatu yang baru sehingga kita memang harus tata laksananya tidak boleh sama seperti yang biasa, harus cepat. Nah, kira-kira kalau menurut Anda cara-cara apa lagi yang harus dilakukan pemerintah? Mungkin simple, tapi itu bersifat edukasi dan pemberian informasi kepada pemerintah. Misalnya blast SMS misalnya dari Kemenkes atau Kominfo gitu kalau pemilu aja bisa dilakukan misalnya ya kampanye gitu kan, apakah itu juga perlu begitu? Karena katanya negara seperti Korea Selatan itu setiap 2 jam itu ada blast dari pemerintah, itu informasi yang simple. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ya saya kira langkahnya bukan ini atau itu ya, karena tanggung jawab untuk mengatasi ini kan tanggung jawab bersama sebenarnya. Nah memang pemerintah kita harapkan untuk lebih proaktif. Tadi saya naik lift misalnya di gedung ini, saya melihat sejumlah informasi yang penting tentang COVID-19. Ini juga bagus ya. Kemudian kalau pemerintah tadi bisa menggunakan berbagai media komunikasi ya untuk menjelaskan dan tidak hanya menyebut rumah sakit rujukan, tapi juga kapasitas. Saya ini tinggal di sebelah rumah sakit Sulianti Saroso yang selalu menjadi pusat rujukan. Tapi kan kami juga bertanya-tanya di Sulianti Saroso ini ada berapa ruang isolasi yang untuk proses penyembuhan ini? Jangan-jangan Sulianti Saroso yang menjadi pusat rujukan seperti itu kapasitasnya hanya 10-20 orang. Sementara nanti ketika kita berhadapan dengan satu fakta misalnya jumlah penderitanya cukup banyak. Ini rumah sakit mana lagi? Saya mengikuti acara di Senat Amerika Serikat bagaimana Menteri Kesehatannya dikejar-kejar. Berapa jumlah masker yang dimiliki oleh Amerika? Berapa kapasitas pabrik masker yang begitu detail? Ya, karena memang selalu dibayangkan kondisi yang terburuk. Bahwa kondisi yang terjadi tidak buruk itu adalah bagus. Tetapi kita harus mengantisipasinya. Tadi saya katakan dengan tingkat kewaspadaan yang tertinggi, dengan mobilisasi kapasitas dan kompetensi yang maksimal. Saya juga khawatir karena kita punya masalah lain TBC dengan angka kematian jauh lebih tinggi. Demam berdarah dan yang juga. MDR TB yang multi drug resistant serta XDR TB yang itu harusnya di awal-awal harus isolasi. Kenyataannya sekarang nggak cukup karena di persahabatan ada ratusan, di Cisarua ada banyak banget. Nah itu tetapi harusnya kalau memang harus ya harus, jangan ditawar bahwa pokoknya polisi kita tidak isolasi. Saya khawatir nanti satu saat untuk penyakit yang ini nggak usah isolasi ya bahaya. Jadi memang benar sekali kita harus meningkatkan berkali lipat ruangan untuk isolasi. Ya itu tadi kan yang saya sampaikan, skenario terburuknya itu kan kita nggak bisa paksakan juga rumah sakit yang ada kemudian harus semuanya dijadikan ruang isolasi. Skenario terburuk adalah diisolasi di satu pulau tersendiri kemudian semua ke sana. Itu salah satu alternatifnya. Tapi sekali lagi tadi kita persiapkan yang 132 rumah sakit dan mungkin potensi juga rumah sakit swasta bisa saja dimungkinkan asal mereka mempunyai kapasitas untuk itu. Tapi kita belum sampai ke sana. Mungkin belum ke depan belum ada pembicaraan, kita masih lihat dulu yang 132 sendiri. Ini kita harus pastikan bahwa rumah sakit ini betul-betul memang siap siaga ya, begitu. Ya padahal kalau kita lihat mungkin rumah sakit swasta itu juga sebagian peralatannya juga cukup memadai untuk dijadikan rumah sakit rujukan begitu. Iya, tapi memang kan sebetulnya tidak hanya bahwa rumah sakit swasta ini mampu memberikan tata laksana, tetapi juga punya konsekuensi. Konsekuensinya misalnya adalah pada saat ini harus dirujuk ke rumah sakit rujukan nasional yang 3 rumah sakit itu, ini dirujuknya kan harus dengan benar, dengan tata cara yang benar, ambulannya, APD-nya. Nah ini rumah sakit itu juga harus siap juga dengan itu. Jadi tidak hanya di tempat, tetapi kalau 132 rumah sakit rujukan ini sudah siap semua seperti siap sampai di situ. Kan dia bagian dari sistem rujukan. Mereka bukan berarti bahwa rumah sakit rujukan yang 132 ini pintu pertama. Karena pintu pertama itu bisa di puskesmas, dokter praktek, rumah sakit swasta yang lain itu bisa menjadi pintu pertama. Paling tidak untuk penapisan, screening, bahwa ini ODP, bahwa ini bisa menjadi suspek, itu kan bisa ada di pintu-pintu ini ya, yang bukan 132. Kalau rumah sakit ini bukan bagian yang 132, dia harus kirimkan
ke rumah sakit rujukan yang 132 karena di sini kemudian akan diambil swabnya. Nah, itu yang kemudian- dikatakan Prof. Zubairi tadi, prosesnya itu birokrasinya itu lebih lama, lebih panjang sehingga hasilnya sampai ke rumah sakit pengirim pertama itu juga memakan waktu begitu ya. Padahal tim medis dan dokter di sana juga harusnya sudah menjadi ODP, orang dalam pemantauan ya. Satu lagi, Anda pernah mengatakan juga spesimen itu tidak hanya dimonopoli oleh Balitbang Kementerian Kesehatan. Oh iya, jadi di awal-awal dari Balitbang Kementerian Kesehatan, tapi kemudian diumumkan bahwa ada 10 tempat, 10 kota di Indonesia. Itu cukup. Itu amat tidak cukup, tetapi 10 tempat itu saya tanya pada teman-teman di Satgas, apakah benar sudah siap atau belum? Ya, jadi ini kan bukan sekedar masalah memeriksa spesimen ya, karena kita harus melihat spesimen ini tingkat keganasannya seperti apa. Kemudian kita juga harus melihat yang melakukan pemeriksaan tuh termasuk juga potensial untuk memberikan Penularan. resiko kepada yang memeriksa. Ini ada tingkatan-tingkatan laboratoriumnya yang kita sebut dengan BSL 3 ya. Ini hanya 3 sebetulnya tempat yang sudah layak, yaitu Balitbangkes, kemudian Eijkman, dan di Universitas Airlangga. Nah, kita bisa melihat ada juga pilihan yang lain, mungkin yang lainnya tadi itu, tapi ini bukan, setahu saya mereka baru dimanfaatkan untuk pada saat itu adalah untuk avian influenza, jadi yang belum ke human to human, ya. Tapi kemampuan dia ada, tapi cuman harus diakses kembali. Berarti harus Ada, ada audit kapasitas dan kompetensi ya. betul. Iya. Untuk supaya jangan hanya 132, jangan-jangan di Iya, SK saja. iya. Iya, DSK saja. Dan masyarakat juga sebetulnya harus tahu 132 ini kemana saja begitu Iya. ya. Itu juga yang harus lebih disosialisasikan nantinya. Kita akan membahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Bapak-bapak dan Ibu pemirsa, tetaplah bersama kami di Real Politik.